Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Masih bersama dengan Profesor Masyitoh di sini, kita bicara mengenai perempuan dan tantangan zaman yang tentunya membuat diri kita semua, terutama bagi laki-laki, memahami bahwa begitu istimewanya perempuan di mata Islam. Karena tentu Rasulullah pun juga begitu memuliakan akan para perempuan, sang istri, kemudian juga Ananda putri, yang kemudian juga dikenal sebagai salah satu para yang inspirasi lah bisa dibilang sampai pada Iya, hari ini, peranan dari Fatimah Zahra dan kemudian juga pernikahannya dengan Ali bin Abi iya. Thalib, dan kemudian juga ketika Rasulullah diasuh walaupun sampai usia 6 tahun oleh Mhm. ibunda dari Rasulullah itu Iya. sendiri, tapi Mhm. Rasulullah begitu menekankan bahwa baktinya anak Mhm. kepada orang tua itu Mhm. harus lebih besar, padahal Iya. Rasulullah mendapatkan pengalaman Mhm. yang mungkin secara umum tidak didapatkan sampai dewasa Iya. melihat cucu dan lain Mhm. sebagainya, Ibu ya, Iya. tapi Mhm. begitu ditekankan oleh Rasulullah Mhm. terhadap pencintaan Mhm. kita terhadap orang tua. Ketika wanita diberikan amanah sesudah menikah untuk Mhm. kemudian juga mendapatkan seorang anak. Karena tidak semua wanita Mhm. mendapatkan amanah yang Mhm. kemudian juga Iya. dalam kondisi tertentu, Mhm. mungkin Mhm. bicara Mhm. kesehatan dan Iya. rezekinya ya Bu Mhm. ya. Iya. Kita bicara mengenai kondisi seperti itu, Mhm. memang ketika wanita memang sudah diberikan seorang anak, apa yang harus dilakukan bagi seorang ibu kepada anaknya ketika baru mendapatkan amanah tersebut sebagai Iya. ibu baru, ibu muda, ibu Iya. pertama yang Mhm. kali yang Mhm. kemudian juga melahirkan Mhm. Iya. seorang anak atas Iya. amanah Allah. Ya, seorang perempuan dalam keluarga tentunya ya tidak terlepas daripada suaminya, tidak terlepas dari keluarga inti dan keluarga besar lainnya. Yang pertama adalah bahwa dia harus menyadari bahwa anak yang diberikan Allah itu adalah sebuah anugerah, sebuah amanah. Ya, tidak percuma gitu, tetapi memang harus memberikan efek tanggung jawab. Ya, tanggung jawab secara fisik, secara psikis, dan juga tanggung jawab moral dan tanggung jawab membesarkan sampai dia menjadi dewasa juga nantinya. Jadi itu terus berputar dari orang tua ke anak, anak ke cucu, dan terus itu ke buyut dan sebagainya. Jadi seorang ibu itu harus paham betul, ya, anak saya ini mau dijadikan apa gitu. Yang saya hadapi ini bukan barang mati, tetapi barang hidup yang dia bisa berucap, ya. Yang dia suatu saat bisa dimintai dimintai tanggung jawab, yang suatu saat dia dimintai pendapat. Jadi jangan kita menganggap bahwa anak itu ya dia diam aja misalnya. Diam aja bukan berarti dia setuju atau tidak setuju, ya. Jadi kita sebagai orang tua dengan anak itu mestinya bisalah kita menjadi orang tuanya. Bagaimana ketika menjadi orang tua kita bisa mengayomi. Bisa juga kita menjadi teman sebayanya. Jadi orang tua tidak menganggap bahwa anak itu tidak punya pendapat. Orang tua menganggap bahwa anak itu tidak punya pendapat atau dia tidak bisa berpendapat. Oh, engkau masih bau kencur. Tidak usah berpendapat. Ya, tapi anak itu punya rasa sebetulnya. Ya, sama dengan dia pada waktu kecil juga punya rasa. Ketika dia rasanya itu dimatikan atau hak-hak kewajibannya itu tidak diberikan, maka pasti membekas dalam hatinya. Kalaupun dia tidak protes, tetapi itu membekas. Nah, ini dengan sendirinya ini menjadi menjadi pola dalam kehidupannya dan menjadi cermin. Sehingga kalau ini dibiarkan, nanti dia punya anak, dia akan memperlakukan seperti itu. Turun temurun akhirnya. Baik. Nah, jadi anak itu memang harus diperlakukan sebagai manusia. Ya, walaupun dia tidak bicara. Jadi pada Baik. saatnya misalnya dia sudah bisa menyatakan pendapat, ayo kita minta pendapatnya. Saya misalnya dengan anak seringnya yang kecil-kecil tuh saya minta bagaimana pendapat. Dulu ketika saya mau sekolah ya, saya kan dari tahun 93 selesai S2. Mau lanjut ke S3. Saya tanya anak-anak kecil masih kecil itu, ini mama mau sekolah lagi nih kayak apa? Anak saya apa jawabannya? Jangan mak, tuntungakan kami dulu. Tuntungakan kami dulu. Ya benar. Saya 2010 anak-anak sudah mandiri, sudah baru saya tanya, siapa mama anak sekolah nih? Ayo mai ke bapak tinggalkan aja kami. Itu kan nyaman ya. Baik. Kita nyaman, anak nyaman. Ada diskusi. Iya, ada arah. diskusi, ada dialog, Komunikasi. ya komunikasi. Jadi kita tidak memaksakan kehendak, juga anak seperti itu. Baik, jadi ridho sama ridho itu lebih enak ya Bu ya. Itu dalam bahasa muamalah ya, antarodin minkum dalam muamalah. Tetapi dalam kehidupan itu sebenarnya adalah apa sih yang tidak bisa dikomunikasikan? Baik.
antara orang tua dengan anak, ya kan? Sekeras apapun anak, pasti kalau diajak duduk bersama, ayo kita nak duduk. Umpamanya gerah main di rumah nih, ayo kemana kita duduk, ke bawah pohon, ke kafe. Ya anak sekarang kan suka di kafe. Ikutilah ke kafe, sekali-sekali kita duduk di kafe kan nggak apa-apa. Baik. Ya kalau Nah, kita bicara mengenai kondisi sebaliknya mungkin di luar dari runutan fase-fase perempuan, di mana hari ini begitu banyak perempuan yang kemudian juga ditindas, Iya. kemudian juga mengalami kekerasan seksual, bahkan kekerasan seksualnya beberapa waktu belakangan juga dilakukan oleh orang tuanya, betul, orang terdekat. orang terdekat yang kemudian Betul. juga Yang melakukan harusnya melindungi, pencabulan dan lain menyayangi, sebagainya, dan mungkin juga banyak lagi anak perempuan yang dicabuli oleh ayahnya sendiri, ayah kandungnya begitu, atau kakaknya sendiri. Nah, di tengah kondisi seperti ini kan perempuan dengan kemampuan fisiknya yang mungkin juga tidak setangguh dari Tidak bisa melawan. perempuan yang kemudian juga menganggap tidak bisa melawan dan lain sebagainya, akhirnya dalam kondisi pasrah dan akhirnya pada kondisi menyerah dengan keadaan. Seperti apa itu harusnya? Itulah dalam pidato pengukuhan saya sebutkan ada 8 kali perempuan itu tidak bisa berkutik, ya, dalam banyak hal, ya, tidak hanya di hadapan peradilan, dalam banyak hal. Kenapa? Karena memang ya tidak terbiasa ya dalam situasi yang antara orang tua dengan anak itu terbuka. Ya. Kadang tertutup, kadang orang tua itu menempatkan dirinya sebagai menara gading, orang yang paling hebat. Ya, jadi selalu memaksakan kehendak. Ya, jadi sering anak itu mengeluh ya dalam konteks yang lain. Saya kan tiap subuh itu menerima konsultasi konseling ya dari remaja itu. Sering kali mengeluh, Bu, ulunnya dipaksa mengambil IPA. Padahal ulun kada punya kemampuan sekolah di IPA tuh ada awak, buat ulun anak IPS. Tapi orang tua berkeras, IPA, kamu harus IPA. Akhirnya apa? Si anak ya semaunya, karena merasa tidak sanggup, ya sekolahnya enggak kucing-kucingan gitu. Ya. Nah ini kan akibatnya adalah si anak juga yang menderita. Ya, banyak yang drop out karena tidak sesuai dengan kehendak. Banyak orang tua yang memaksakan jurusan kuliah anak gitu ya, Bu. Ya, hanya keinginan orang tua yang dipaksakan, padahal anaknya kalau dikembangkan IPS juga bagus ya kan, tapi ditekuni, didampingi, jangan dibiarkan sendiri. Baik. Nah ini seringkali seperti itu. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana perempuan tidak berkutik, dan itu Ya, tadi artinya banyak. di tengah kondisi ketidakberkutikan itu tadi perlu adanya usaha seperti apa yang perempuan harus lakukan, Bu? Iya, jadi perempuan di samping ya tentu pembekalan agama ya, sekali lagi ditekankan benar nih, terutama agama buat orang tua, agama buat anak ya, dan agama buat semua. Karena kalau berdiri di atas agama, saya kira tidak ada yang salah. Kalau beda pemahaman itu bisa didiskusikan, tetapi agama tidak pernah menjadikan anak keluarga itu menjadi yang tidak baik. Ya, semuanya adalah kepada Jadi yang baik. pondasi dari bagus tidaknya seorang anak adalah kembali lagi pada pendidikan Pendidikan yang agama. didapatnya terkaitan dengan pendidikan agama dari orang tua, dari lingkungan yang terdekat ya, Bu. Jadi persoalan agama itu tidak hanya sekedar memberi contoh. Kadang kalau memberi contoh, memberi itu kan bisa habis kalau diberi. Tapi menjadi contoh. Ya, karena kata Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi menjadi contoh. Kalau menjadi contoh tuh nggak pernah habis kan? Kalau memberi bisa habis. Ya. Nah, jadi saya mengistilahkan menjadi contoh. Jadilah orang tua menjadi contoh. Jadilah anak menjadi contoh. Siapapun yang ada dalam keluarga itu menjadi contoh. Kayak apa? Menjadi contoh itu pasti yang baik kan? Baik. Bukan yang buruk, bukan yang jelek. Yang buruk yang jelek itu kita tinggalkan. Oke. Nah, di tengah kondisi di mana emansipasi juga digaungkan oleh para perempuan hari ini. Perempuan yang kemudian juga bekerja, berkarir di luar Iya, sana, di betul. luar dari kondisi kewajibannya untuk menjaga suami dan anaknya begitu ya. Tapi juga tetap berkarir seperti Prof. Masyito sendiri, mungkin juga dengan anak-anaknya sendiri, dengan karir mereka masing-masing dan tidak meninggalkan akan kewajiban di keluarganya. Bagaimana mereka untuk bisa seimbang dengan dua hal ini, Bu? Ya, jadi kita memberikan tuntunan bahwasanya kompetensi itu dilihat kepada masing-masing person. Tidak semuanya sama. Jadi kita memberikan bimbingan, memberikan tuntunan kepada anak-anak itu, mereka punya potensi yang berbeda, punya bakat yang berbeda. Nah, itu yang perlu digali. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menggali bakat kemampuan anak,
Jangan dipaksakan. Cari orang yang lebih mampu untuk menggali itu. Ya, sering kita datang kepada ahli, ya, kepada psikolog atau psikiater atau siapa gitu kan yang punya kemampuan, sering diberikan kuesioner tuh. Betul. Anak disuruh mengisi kuesioner, kelihatan kemampuannya apa. Jadi jangan dipaksakan dulu, lihat. Jadi saya kira sekarang perlu dikembangkan karena sudah canggih sekarang kan, dengan mencet HP kita bisa memperoleh informasi tentang apapun kita, tentang ya. pengetahuan tentang hal-hal Ya. yang ingin diketahui ya Bu Ya. ya. Tapi terlepas dari itu semua, peranan perempuan ini luar biasa istimewa, menjadi seorang wanita, menjadi seorang Ya. istri, menjadi seorang ibu, menjadi Betul. seorang nenek, dan kemudian juga memiliki karir di luar sana, terlepas misalkan di luar dari kerjaan sebagai ibu rumah tangga. Ya, Nah, apapun tapi dia. juga itu juga pekerjaannya begitu mulia. Ya, Nah, mulia, di tengah istimewa. kondisi seperti itu, Bu, apa pesan untuk para wanita di luar sana yang mungkin dalam kondisi hari ini masih belum percaya diri akan Ya. yang dimiliki potensi? Ya, kita harus melihat diri kita. Jadi saya katakan setiap perempuan, setiap sosok siapapun dia punya kemampuan lebih yang mungkin orang lain tidak punya, atau mungkin sama-sama punya. Ya, jadi kalau dia sadar apa kemampuan yang bisa dikembangkan dari dirinya, insya Allah dia akan bisa melanjutkan hidupnya itu dengan baik. Tapi kalau dia belum sadar apa sih kemampuan aku nih, nah itu berakibat dia tidak bisa untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakatnya tentunya. Kan orang itu ingin mengembangkan bakat. Betul. Ya, kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya kita lebih belajar lagi bagaimana menekuni sesuatu yang mungkin di luar dari kemampuan kita. Ayo kita share, ya. Share dengan internal keluarga, ya. Jangan malu, ya. Saya tidak malu kalau saya gaptek misalnya tentang HP, tentang IT, bertanya dengan cucu, tidak malu saya. Ya kan, bertanya dengan anak atau bertanya dengan orang yang lebih paham. Jadi jangan sampai ada halangan karena idealisme, ego itu kemudian juga cukup tinggi karena Betul. ada batasan usia dan lain sebagainya, Bu ya. Jadi, Baik, kesimpulan malu mungkin. bertanya sesat di jalan. Baik, Ya. kesimpulannya untuk Ya, agenda baik. kita hari ini singkat. Ya, saya ingin menyapa kita semua. Alhamdulillah kita berikan amanah oleh Allah dan tanggung jawab untuk bisa berkiprah, untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi kita masing-masing. Jadi mari kita kita lihat, ya, kita cermati apa potensi yang bisa kita kembangkan sehingga kita bisa menapaki hidup ini. Dan mari kita mengikuti kalau ada orientasi yang dilaksanakan, terutama orientasi pranikah itu biasanya perlu kita persiapkan. Kemudian siapa yang punya kepedulian, ayo kita melaksanakan orientasi pranikah ini sehingga ketika pernikahan terjadi dengan mempersiapkan usia, ya, kesehatan reproduksi dan pengetahuan keterampilan dan sebagainya, ya, sehingga wanita ketika sudah menikah dia akan paham akan hak dan kewajibannya, ya, baik suami maupun istri. Dan ayo kita bersama-sama mengembangkan diri kita karena kita diberi amanah oleh Allah bahwasanya yang namanya pencerahan menuntut ilmu itu ada dari buayan sampai ke liang lahat, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi apapun yang kita miliki, potensi kita yuk kita kembangkan sama-sama. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang menjadi harapan bagi kita semua. Jadi bagi para wanita semuanya tetap semangat, dan tentu Anda semua dengan kondisi apapun, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak begitu ya, di tengah kondisi kesulitan hari ini memang tidak lain tidak bukan pendidikan agama dijadikan modal utama untuk menjalankan segala situasi dan kondisi apapun. Dan kemudian juga keimanan keislaman seseorang itu juga bisa terus ditingkatkan dengan cara belajar dan kemudian juga bertanya yang sesuai dengan apa yang seharusnya. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Haja Masyitoh Umar M.Hum yang tentunya sudah hadir di studio Dita TV. Semoga berkah apa yang disampaikan dan kemudian juga bermanfaat bagi para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Dan demikianlah dari program Majelis Sore hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan beserta Ibu Profesor Dr. Haja Masyitoh Umar yang tentunya juga sudah hadir di studio Duta TV mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.